lanjut ke pengenalan bahan kimia. Mengapa kita harus mengenal bahan kimia? Jadi kita sudah memutuskan untuk masuk menjadi mahasiswa kimia, ya. Sehingga kita harus mengenal bahan-bahan kimia yang kita pakai. Dulu kan ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita tidak mengenal bahan kimia, kita tak tahu infonya, kan begitu ya. Jadi informasi apa yang diperlukan kalau kita mengenal bahan kimia, kita tahu nama dan formula bahan, sifat fisik, wujud fisik, sifat kimia, dan sifat bahayanya. Sifat fisiknya itu ada titik-titik, titik lebur, tekanan uap, suhu dekomposisi, berat jenis. Kemudian wujud fisik, ada gas, padat, cair. Kemudian sifat kimianya ada reaktivitas. Kemudian sifat bahannya, apakah dia bersifat toksik, flammable, atau eksplosif. Nah, untuk mendapatkan info tersebut, maka kita bisa mendapatkannya dari ini MSDS, Material Safety Data Sheet, gitu ya. Jadi nanti ada tugas kelompok untuk pertemuan asinkronnya. Satu kelompok menentukan satu bahan kimia yang diinginkan, misalnya yang akan diketahui MSDS-nya misalnya ya. Jadi ini MSDS-nya, lalu ini adalah tanda label pada bahan kimia. Jadi ini adalah kalau yang warna kuning ini untuk yang sifat kimia tadi, apakah dia bersifat reaktif atau tidak. Kemudian sifat fisiknya ini yang kedua, lalu ini apakah dia berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Ini ya dia kelarutannya dalam air atau tidak. Jadi labelnya seperti ini. Jadi blue itu berarti menunjukkan dia toksik. Kalau apakah dia berbahaya atau tidak tadi ya, jadi toksik atau tidak. Kemudian yang merah itu flammable, mudah terbakar. Yellow adalah sifat kimianya, dia reaktif atau tidak. Kalau semakin tinggi angkanya, maka dia semakin berbahaya. Ya, kalau angkanya 1, 2 itu relatif aman, tapi kalau 3, 4 berarti dia berbahaya. Jadi kita selalu mengecek label tersebut. Lalu ini adalah nama-nama bahan kimia. Ini adalah asam, mulai dari asam yang paling kuat, yaitu asam perklorat, lalu asam iodida, asam bromida, klorida, dan seterusnya. Ini tingkat kekuatan asam. Kemudian ini basa, mulai dari basa yang paling kuat, NaOH, KOH, sampai basa yang paling lemah, piridin. Lalu ini macam-macam semikalin, ya. Jadi kalian mengenal namanya dan rumus kimianya. Supaya mengenal sebaiknya ditulis, ya. Jadi tulis di kertas, dilatih sambil nonton TV sambil apa. Jadi HLSP namanya apa, Al2O3 namanya apa. Jadi mengenal nama-nama kimia itu dikenal. Ini yang sangat banyak ya. Nama-nama kimia ini kalian latih di rumah, ditulis begitu, kemikalin. Jadi nanti soal ujiannya mungkin saya berikan rumus kimianya, nanti kalian menentukan namanya apa. Ya. Kalau ini dalam bahasa Inggris. Kalau mau dituliskan dalam bahasa Indonesianya juga boleh. Tapi saya sengaja dalam bahasa Inggris supaya kalau kalian apalagi lebih apa ya, lebih universal. Jadi kalau membuka di misalnya pas di luar negeri atau misalnya kita di internet yang mencari sesuatu dengan bahasa Inggris itu lebih mudah ya, karena itu bahasanya universal daripada kita menggunakan bahasa Indonesia. Sangat terbatas referensinya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ini semikalin, banyak diklorin, tetraoxide, dikenal juga sebagai klorinat perklorat dan sebagainya. Ini semikalin. Jadi kalian melatih ya menuliskan, terutama yang tidak umum kayak di galen ini di A2H6 di boran misalnya seperti itu. Ya ini semikalinnya. Oke. Ini. Jadi ini semua adalah banyak ke semikalin.